Terima kasih ya Davin. Sama-sama Ibu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Indonesiaku Kaya Raya, dan sekarang kita akan mempelajari Indonesiaku Kaya Alamnya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sikap gotong royong dalam melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap gotong royong dalam melestarikan sumber daya alam dengan tepat. Nah, siapa yang mau membacakan ini? Silakan Dila. Sumber daya alam melimpah di Indonesia dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, termasuk perairan biru yang luas dan hutan lebat yang rindang, masyarakat Indonesia dapat memperoleh berbagai keuntungan. Terima kasih ya Dila. Nah, Ibu akan bertanya, ada yang tahu apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati? Ada yang tahu? Tidak. Boleh ya? Ya. Makhluk hidup dan tak hidup. Betul. Nah, Ibu akan jelaskan lebih detailnya lagi ya. Terima kasih ya Rama. Sama Ibu. Nah, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Ini termasuk flora dan fauna yang dapat diperbarui dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti makanan, pakaian, dan bahan bangunan. Contohnya hutan, ikan, dan tanaman obat. Selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati berasal dari materi non hidup seperti tanah, air, mineral, dan barang tambang. Ini tidak dapat tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan sumber daya hayati yang memiliki kemampuan regenerasi. Contoh sumber daya non hayati meliputi batu bara, minyak bumi, dan air tawar. Terus, ini ada jenis-jenis sumber daya alam. Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperoleh itu ada apa aja? Air, tanah, hutan, hewan. Betul, pintar. Terus yang selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh. Ada apa saja? Minyak bumi, gas alam, mineral, batu bara. Pinter. Nah, selanjutnya Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah termasuk hutan, laut, tambang, tanah, dan air. Hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi. Lautan luas menyediakan potensi perikanan yang besar, namun untuk melestarikan sumber daya ini diperlukan sikap gotong royong yang mencerminkan kebersamaan dan saling membantu dalam masyarakat. Gotong royong dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan memastikan berkelanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, di sini ada tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Siapa yang mau membacakan? Aku. Boleh, David. Yang pertama yaitu penebangan hutan liar. Yang kedua pencemaran lingkungan. Yang ketiga penangkapan ikan berlebihan. Dan yang keempat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oke, terima kasih David. Ya, Ibu. Terus selanjutnya ada Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga perlu dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Secara bersama-sama, sektor publik, komersial, dan pemerintahan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakatnya.
dengan Rahma kelompok 1, Bila dengan IPA kelompok 2. Ya, Ibu. Ibu kasih waktu 2 menit. Nena, mengerti tidak? Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu ini ya, kumpulkan dulu nanti Ibu periksa minggu depan. Semoga betul semua. Amin. Mengerjakan LKPD sekarang, Ibu kan mempunyai kuis yang kemarin Ibu kasih tahu sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, salah satu kelompoknya membawa handphone 1. Silakan dibuka. Ibu kemarin sudah